Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sampurasun. Rampes. Nah baik ya Kang Teteh dulu Salembur Baraya Sakota. Kali ini kita ada di sesi bincang Kamapa. Dan kebetulan sekarang sudah ada di tengah kita Kang Ipang ya. Kang Ipang, panggilannya Kang ya? Kang Ipang ya. Nah Kang Ipang ini dia ketua Kamapa wilayah UIN Malang. UIN Malang. Nah kebetulan sekarang Kang Ipang mau sharing ya bagaimana pengalamannya di Kamapa selama menjabat jadi ketua, rekam jejaknya seperti apa. Ini penting banget ya buat kebaikan Kamapa ke depannya ya, bisa menjadi acuan referensi ya untuk pergerakan Kamapa selanjutnya. Nah tapi jangan lupa dukung dulu ya dengan subscribe, tekan tanda loncengnya ya channel Kamapa ini biar kalian gak ketinggalan info terupdate ya. Kita bisa sharing-sharing di sini, berbagi inspirasi, saling mengedukasi tentunya ya. Oke, tetap stay ya, tetap silaturahim, tatali marga mawa bagja. Stay dulu. Baik Kakang Teteh ya, langsung aja biar lebih bersahabat kita kasih kesempatan dulu Kang Ipang ini buat kenalan dulu ya, biar lebih akrab nih sama pemirsa ya, khususnya akang-akang teteh-teteh Kamapa ini ya. Nah langsung aja silakan Kang Ipang perkenalan dulu. Turnuhun Kang Iqbal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Fauzi ya, panjangnya itu panggilannya bisa panggil saja Ipang atau Kang Ipang. Saya berasal dari Cianjur Selatan, Jawa Barat tentunya. Di Malang ini ya saya ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan alhamdulillah sudah lulus pada bulan Juni tanggal 15 kemarin. Alhamdulillah ya. Untuk status nih, saya alhamdulillah jadi pengangguran produktif. Ya, contohnya ini nih, diundang nih ke sini ke acara bincang Kamapa. Mantap. Ini udah lulus ceritanya nih Kang Ipang ini. Alhamdulillah. Udah di wisuda? Di wisudanya belum ini. Belum ada info kapan gitu lah. Gak enak ya menunggu itu, menjemukan ya, apalagi sekarang di masa pandemik ya. Entahlah nanti ada wisuda atau enggak, tapi tak lihat Kang Ipang ini berharap banget ya, karena wisuda ini sesuatu yang diidamkan gitu ya. Kasihan, kita doakan saja semoga tetap ada wisuda ya. Dan tadi dibilang katanya Kang Ipang ini diundang. Nah sebetulnya minta diundang. Gak apa-apa ya, tapi tetap ini Kang Ipang ya tidak sombong walaupun udah lulus, pengen berbagi ya tentang Kamapa, ini penting banget lah. Oke langsung aja Kang Ipang, ini ada yang pengen saya tanyain ya terkait Kamapa. Ini Kamapa ini organisasi apa gitu kan? Notabene seperti apa Kang Ipang? Ya. Bisa dijelaskan coba? Ya saya jelaskan ya. Kamapa ini ya organisasi mahasiswa daerah. Kamapa itu kepanjangan dari Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Jawa Barat. Jadi organisasi ini mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat yang kuliah di Malang Raya. Tapi ini secara Malang Raya, di bawahnya itu ada wilayah, jadi koordinator wilayah seperti itu. Nah di sini organisasi ini ya yang bersifat ya kekeluargaan, intinya biar merasa mahasiswa Jawa Barat itu biar merasa nuansanya tuh lagi di rumah seperti itu. Homey ya, enak ya. Jadi walaupun kita jauh kan, merantau, kadang kangen sama keluarga, dengan kumpul di Kamapa ini serasa ada di rumah gitu kan kata Kang Ipang. Berarti ini ada mahasiswa dan pelajar tadi katanya ya? Iya betul. Kalau pelajarnya nih jenjang apa? SMA atau SMP juga ada mungkin? Ya sejauh ini untuk pelajar ya setahu saya itu ada di SD, di SMP, dan mungkin yang dinamakannya pelajar ya itulah termasuk seperti itu ya. Mungkin untuk jangkauan sendiri pelajar ya mungkin sedikit dibandingkan mahasiswa seperti ya, jadi lebih dominan mahasiswa karena memang mahasiswa posisinya lebih fleksibel, dinamis ya, bisa aktif juga menghandle ya untuk Kamapa ini tentunya. Ini Kamapa ini ada atasnya lagi gak, maksudnya sesepuh mungkin yang bisa sifatnya itu
terindependensi, jadi ada ikatan gitulah, ada kan? Ya untuk tingkatan itu ya tentunya ada. Jadi Kamapa ini ya mau tidak mau, dan itu kan pasti tidak lepas dari bimbingannya ya sesepuh. Nah maksud sesepuh di sini ya kami anggap ya Kamapa sama mahasiswa dari Kamapa ini sebagai orang tua di Malang seperti itu. Jadi namanya itu Paguyuban Pasundan Wilayah Jawa Timur. Nah itu sebagai sesepuh kita dan sebagai orang tua kita di Malang yang jadi kekolot atau sesepuh gitulah istilahnya di Malang. Ya, jadi di sini tetap kita itu ada yang backup ya, ada yang membimbing, kita tetap silaturahim. Jadi tidak dilepas sebatas mahasiswa gitu aja ya. Terus Kamapa tadi ya sudah detail ya diceritain. Ini yang saya pengen tanyain kan, organisasi itu banyak banget ya modelnya. Termasuk Kamapa ini organisasi. Nah ini ciri khasnya daripada Kamapa itu apa Kang Ipan? Ciri khas Kamapa sendiri ya tadi udah disebutkan, intinya di Kamapa ini bersifat kekeluargaan, itu ciri khasnya. Dan di situ maksud di bersifat kekeluargaan ya di situ Kamapa membangun atau membuat nuansa yang kekeluargaan yang berasa seakan-akan kita ada di rumah. Misalkan kan kalau di rumah kita orang Sunda itu ya, orang Sunda itu tidak lepas atau paling sering liwetan lagi gitu kan. Nah itu salah satunya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di Jawa Barat karena ada 3 suku yang terbesar ya suku Sunda, terus ya Jawa dan dan Betawi seperti itu. Nah di situ kita tidak ciri khasnya lagi, kita tidak mengaing-aingkan, mendiri-dirikan sendiri. Misalkan saya Sunda nih, saya harus Sunda ngomong, tapi kita menghargai juga ke yang Jawa, yang Betawi seperti itu. Jadi itu ciri khas di Kamapa. Jadi tetap berbau ya, walaupun ya, ada perbedaan suku. Dan disinilah ada letak akulturasi budaya. Nah, di mana di Sunda yang memang khasnya liwetan ya, terus ada yang Jawa katanya sering rujakan ya. Nah, gitu. Kadang kita juga melaksanain di Kamapa itu ya, dan memang nuansanya keluarga banget. Atau yang Betawi mungkin ada khasnya. Yang mungkin Betawi Buaya-buayaan biasanya. Paling karakteran paling. Oke. Ya pokoknya kita laksanain, intinya kumpul-kumpul santai dan enak banget pokoknya ya. Nah Kang Ipan ya, kalau melihat basic organisasi daripada Kamapa yang memang mengedepankan kekeluargaan maksudnya sama budaya, ini memang keren banget ya, dan memang harus tetap dilanjutkan gitu Kamapa ini ya. Betul. Tetap terus berjalan. Dan saya sempat dengar sebelumnya Kamapa ini memang dimana ada pada momen stagnan ya, betul. pernah vakum. Nah itu sebelum periodenya Kang Ivan. Nah berarti di sini ketika adanya Kang Ivan, istilahnya rebound gitu ya, rebound Kamapa. Nah ini kenapa sih Kamapa harus rebound pas waktu Kang Ivan itu? Kenapa gak memang dibiarin stagnan gitu aja atau vakum? Kenapa harus rebound Kang? Ya karena yang ngelihat dari berbagai sisi mungkin. Sebetulnya cikal bakal ngeribonkan Kamapa ya wilayah dulu, setelah itu rencana mau Malang Raya. Setelah itu cikal bakalnya ya awalnya digerakin sama Kang Iwan. Nah setelah itu Kang Iwan digerakin dan akhirnya terbentuk, dan pada saat itu saya kepilih dan saya sebetulnya menolak itu. Sebetulnya karena saya bukan udah lama emang gak aktif dan memang belum tahu mengenal lebih dalam lagi Kamapa itu seperti apa gitu kan. Tapi lambat laun ketika awalnya sih disupport sama senior ya, divisioner ketua umum Malang Raya waktu itu Kang Lukman dan juga Kang Iqbal sebagai sesepuh di Kamapa UIN. Waktu itu disupport sama itu, dan lambat laun ada mahasiswa Jawa Barat, terutama ya mahasiswa baru itu pada nanyain organisasi daerah Jawa Barat itu ada nggak sih gitu kan. Nah itu nanyanya ke teman saya ngasih tahu ke saya gitu kan, dan berangkat dari situlah ya akhirnya saya memang harus
benar-benar menggerakkan, benar-benar harus Kamapa itu produktif, Kamapa itu ada kegiatan seperti nggak hanya mungkin kata orang-orang lain Orda itu apa sih, Orda itu ngapain sih gitu kan, paling ya kumpul-kumpul gak jelas seperti itu. Nah dari berangkat dari situ saya punya pemikiran ya Kamapa biar nggak seperti itu ya harus bagaimana, ya digerakkan seperti itu. Iya, jadi memang apa ya, penting banget ya dengan adanya Orda ini, apalagi buat mahasiswa baru ya, Nah, Kang ya, betul. mereka itu belum pengalaman, mungkin masuk Malang dia tidak tahu apa-apa, terus ya mungkin orang yang dari sananya nekat, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan ini mereka harus menemui kan orang-orang Ya, yang memang ya. sudah senior di sini Ya, kan, betul. yang memang bisa bimbing dia. Nah ini penting banget sebetulnya Orda itu ya, makanya tadi dari kegelisahan lah, Nah, memang motivasi itu ada karena kondisi sebetulnya teman-teman ya. dan dulu juga saya ini ke Malang itu nggak kenal sama sekali sama orang-orang ya, orang-orang Malang ya terutama pasti nggak kenal semua, apalagi sama orang Jawa Barat. Intinya saya ke Malang itu berangkat dari nol, Wow. berangkat dari nol ya, Nekat. nyari teman sendiri, nyari teman dari nol, mulai 1, 2, 3 dan akhirnya ketemulah Kamapa sebagai keluarga di Malang seperti itu. Luar biasa, akhirnya kita bisa berkeluarga juga ya. Nah, itulah intinya. Ini kayak keluarga kedua mungkin Keluarga ya. kedua itu. Luar biasa. Nah ini Kang Ipang kan yang namanya Gibbon itu hal yang mungkin agak langka gitu kan, apalagi dalam hal organisasi gitu. Dan ini harus membangun kembali dan biasanya lebih susah ketika kita memulai. Nah ini apa tantangannya, apa Kang Ipang? Hambatan mungkin bisa diceritain ini, bisa gitu. Ya, mungkin ya sharing aja ini mengenai ya memang betul ketika kita meribonkan sebuah organisasi atau komunitas itu lebih sulit daripada membuat baru. Oh. Karena membuat baru itu semangatnya pasti membara, pasti baru-baru semua. Beda dengan ribon itu semangatnya yang sudah meredup gitu. Nah itu yang sulit, gimana caranya untuk meronta-ronta itu kan. Nah salah satu tantangannya ketika saya terpilih jadi ketua wilayah, itu saya harus mencari teman-teman atau partner untuk menjadi sayap saya. Iya, menjadi sayap saya, karena apa? Kalau saya berjalan sendiri saya nggak bisa terbang bebas. Gitu, masih terbang bebas gini, intinya jadi gerak cepat. Nah gerak cepat ini harus dibantu dengan partner, gitulah, berbantu dengan pengurus lainnya. Ya dari situ saya mulai nyari-nyari teman lama yang seangkatan, yang dulunya aktif di Kamapa. Itu saya chat semuanya lah, saya chat dan diajak. Ya ada yang mau dan juga pasti ada yang menolak sebetulnya. Nah itu tantangannya ketika ditolak itu harus bagaimana. Nah kadang kan orang itu ketika ditolak jadi malas. Tapi ketika itu saya mau nggak mau ya harus bergerak gitu kan, karena kalau nggak kalau bukan sama kita ya siapa lagi, kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu mikirnya seperti itu. Dan akhirnya terkumpul lah, meskipun ya waktu itu pada zaman saya pengurusnya sedikit, ada sekretaris, bendahara, ya ketua, gak ada wakil ya waktu itu, sangat menyedihkan gitu kan. Ada itu, dan ada divisinya, departemennya itu ada internal sama eksternal aja waktu itu. Yaitu tantangannya mencari orang yang satu visi satu misi, yaitu yang membuat saya sulit, dan segalanya ya dipikir sama sedikit orang, dan itu ternyata menguras tenaga, waktu dan pikiran juga seperti itu. Iya, memang sudah terbaca ya, maksudnya teranalisa di mana ketika Gibbon itu sangat sulit mengkonsolidasikan ya. Nah, itu. Mengumpulkan, merangkul teman-teman yang memang sebelumnya aktif. Nah, di sini ketika kevakuman itu kan berpengaruh banget sama psikologis, mungkin sama persepsi teman-teman ke Kamapa sebetulnya. Nah, itu perlu dibangun, di building lagi ya Kang Irfan ya. Iya betul. Ngebangunnya itu yang sangat sulit. Tapi Kang Irfan ini keren. Tadi walaupun tanpa wakil ketua katanya kan sangat memilukan gitu kan. Tapi tetap bisa jalan dan Kamapa bisa kembali eksis ya sampai sejauh ini, luar biasa. Nah, melihat tadi perlu ada konsolidasi ya Kang Irfan ya, berarti di sini pastilah
beda banget pengurus Kamapa pas lagi Ribon ini. Nah, Iya. pengen tahu nih kondisi pengurusnya seperti apa Kang Ivan? Apakah bersinergi, kinerjanya bagus atau seperti apa? Nah, masalah pengurus ini kondisinya ya namanya Ribon gitu kan, semangatnya ya mungkin masih meredup, dan juga ketika memang sih ketika diajak itu ya boleh saya jadi pengurus memang seperti itu. Tapi ketika kinerja kepengurusan Ribon ya pasti adalah memang masih redup, jadi hatinya masih ke orang lain gitu kan, hatinya masih ke orang lain, belum hatinya belum ke Kamapa. Tapi waktu itu saya memiliki prinsip lah waktu itu, ketika Kamapa membutuhkan saya, ya saya mengusahakan untuk meluangkan waktu ketika itu, karena kalau nggak seperti itu nanti Ribonnya Kamapa ini sia-sia dong, seperti itu. Nah, pas saya jadi korwil itu ya pengurusnya ya kurang lah keaktifannya, meskipun dikit tapi kurang, ya mungkin bisa dihitung jari lah yang aktif itu, ya paling yang benar-benar aktif itu ya BPH seperti itu yang kondisi pengurus saat itu sangat memilukan sekali. Untung BPH-nya ini benar-benar mengabdi dengan sepenuh hati ya. Karena memang di Kamapa ini hanya sebatas organisasi keluarga ya. Setahu saya juga kita tidak bisa minta apa-apa gitu. Justru kita harus berkontribusi ya Nah, ya betul, untuk betul. Kamapa ya. Untuk elemen-elemen Kamapa di dalamnya tentunya. Dan tadi ya katanya Kang Irfan sangat minim sekali ya kepedulian terhadap Kamapa, karena waktu itu memang mungkin lagi ribon-ribonnya. Tapi tetap Kang Irfan ini ada stakeholder gitu, mungkin kayak bagian humas lah katakanlah, ini penting banget ya, karena namanya juga keluarga silaturahim gitu kan, ada tetap ya. Tetap ada silaturahim, tetap bagian humas ya silaturahim ya ke sepuh ya. Nah, itu biasa yang sering kumpul-kumpul ya di situ tuh warung Lumin tuh belakang UIN pas. punya Kang siapa? Punyanya Kang Agus. Kang Agus. Nah, Nah, sama Teh Rini gitu kan. kayak gini ya. Memang seakan-akan jadi rumah kedua, jadi base campnya Kamapa Intinya ya di waktu situ. itu intinya waktu itu ada jalan lah untuk kumpul ya dekat seperti itu. Dekat. Dan memang di sini kan notabene kan wilayah UIN ya, Wilayah UIN. tepat di belakangnya. Sambil mungkin Kang Irfan ini mungkin modus ya, kumpulnya di warung, ada makanan, Nah itu. biar dapat makan. Dapat makan, dapat minum kan, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Tapi memang walaupun gak diniati akhirnya dapat ya. Iya. Karena lu meeting ini selalu Selalu mensupport. mensupport ya, apalagi bagi teman-teman yang mungkin kurang dalam hal dana materi ya, bisa gitu kan ya. Bisa mampir. Mampir saja. Mampir saja. Habis makan bayar. Nah, Kang Ipang, ini loh, dengan kondisi pengurus seperti itu, kegiatan Kang Ipang yang terlaksana ya, waktu itu apa? Ya untuk kegiatan sih meskipun sedikit ya, dan juga ya saya memang harus terjun lapangan langsung. Ya waktu itu pas zamannya saya itu dibentuk rutinan tiap Sabtu, ya rutinan tiap Sabtu seminggu sekali lah. Namanya waktu itu saya ngejulukinya Sabtu bersama Kamapa. Kan kalau film kan Sabtu bersama Bapak, sekarang Sabtu bersama Kamapa. Anggap aja Bapak Anggapnya Kamapa itu. Bapak ya kan. Ya dulu itu yang sempat sering terlaksana ya, tiap minggu kita ketemu. Nah itu entah itu diskusi, rujakan, ataupun futsalan, ataupun ngopi lah seperti itu. Tapi ngopinya ya kita ngopinya main produktif aja gitu kan. Yes. Enggak ngopi sambil mungkin maba gitu ya. Tapi tak lihat memang kemarin saya juga sempat ngopi sama teman-teman Kamapa yang generasi Covid, generasi emas ini ya. Mas ya. Memang tak lihat daripada esensi ngopi itu bagus banget. Di situ ngobrol tentang karya tulis ya, Iya, betul. dan berbagi pengalaman terkait konferensi yang memang Kang Ivan sebetulnya sebelumnya aktif banget di konferensi ya. Saya lihat luar biasa ini memang Kamapa ini sepertinya perlu digalakan, perlu banyak menculik lagi. Menculik lagi. Ya
waktunya untuk kemudian bisa ngopi ya, karena ini ngopinya positif ya, bisa ngolah pikir atau ngobrol pintar, apalah itu istilahnya teman-teman ya. Nah tadi kita lihat ya kegiatannya sangat positif dan produktif. Ini yang saya pengen tanyakan di periodenya Kang Ipang ini ya, capaian baru ya yang belum pernah dicapai oleh periode-periode sebelumnya ya, progres daripada kepengurusan Kang Ipang ini apa gitu lah? Capaian sih lumayan gitu kan, agak banyak lah capaian-capaian ya. Satu pencapaian itu ketika saya mengadakan kegiatan rutinan. Nah itu sebuah capaian yang sebelumnya kan belum ada kegiatan ya, tiap Sabtu itu capaian. Terus kedua yang saya bentuk itu tim futsal, namanya Kujang FC waktu itu. Kujang FC, dan waktu itu kami Kamapa UIN dia mengirimkan sebuah turnamen di Paguyuban Pasundan. Nah itu alhamdulillah itu juara 1. Nah itu sebuah kebanggaan. Satu dari depan ini. Asli juara 1 ini, asli juara 1, bukan dari belakang tapi dari depan. Juara 1. Nah itu pas, itu sebuah capaian sejarah baru buat UIN karena sebelumnya suka kalah kan sama Poltekkad gitu kan. Poltekkad itu kan orang-orang Jawa Barat, mahasiswa juga. Itu badannya kan gede-gede TNI gitu kan. Nah alhamdulillah sejarah kemarin Kamapa UIN mengalahkannya dan juara 1 tepat pada hari ulang tahun Pak Korwil waktu itu. Pak Korwil. Pak Korwil. Siapa lagi kalau bukan Kang Ipang? Berarti sekalian perayaan ya? Iya, alhamdulillah. Dan juga yang terakhir itu capaian terakhir ngadain diklat ya, diklat tapi ya di outdoor seperti itu ya, masih materi tentang kekamapaan dan ke Jawa Baratan di outdoor waktu itu di Pantai Selatan. Itu sebuah capaian lah, yang sebelumnya kan cuma main-main aja, seneng-seneng aja, tapi pas kemarin zamannya saya yaitu outdoornya pakai materi dan juga menyuruh anak-anak itu buat sebuah cerita di dalam buku dari awal pemberangkatan sampai kepulangan. Nah itu dikumpulkan, saya baca sendiri, ternyata potensi-potensi menulis anak Jawa Barat itu ternyata ada. Bagus, dan ya. Banyak juga, mantap pokoknya. Perlu dilanjutkan. Iya perlu dilanjutkan, dikembangkan ya. Itu udah ada dasar waktu dalam ranah literasi. Nah ini ya patut bangga ya yang dari Jawa Barat di ranah literasinya ya. Yang memang tadi saya lihat esensi daripada program yang dilaksanakan Kang Ipang ini cukup mengena ya, baru, terbarukan dan mengena gitu kan. Semacam tadi ada futsalan, mendelegasikan sampai dia bisa juara tepat dengan hari ultahnya Kang Ipang ya. Jangan-jangan nanti setiap lomba harus tepat waktu ultah itu biar bisa juara ya. Iya. Dan tentunya dapat traktiran di atas sakuran dari Kang Ipang ya. Luar biasa, bagus banget ya di kegiatan-kegiatan periode Kang Ipang ini yang menjadi pemicu lah Kamapa bisa eksis sampai sekarang ini. Pastinya kan tetap ada yang bagus dilanjutkan ya Kang Ipang ya sampai sekarang. Nah Kang Ipang ya, tadi kita berbicara terkait organisasi pada masanya Kang Ipang. Sekarang pasca Kang Ipang delusionnya gini, gimana nih psikologisnya Kang Ipang? Apa tetap masih setia gitu kan hatinya di Kamapa, atau Kamapa di hatinya gitu kan? Bisa aja udah melupakan, nah gitu kan. Nah ini gimana nih perasaan Kang Ipang melihat Kamapa sekarang masih eksis gitu kan, apalagi sekarang di masa pandemi. Kamapa tetap survive, kemarin saya lihat sudah pelantikan dan sebagainya, raker ya, perencanaan program konsumsi yang matang. Ini perasaan Kang Ipang bagaimana ini? Aduh, kalau masalah perasaan nih sulit banget. Bapak gitu. Tapi ketika melihat perkembangan Kamapa UIN saat ini, perasaan saya ya sedih banget. Asli sedih nih. Bukan karena sedih memang karena apa gitu, tapi ngelihat terharu gitu, ngelihat anak-anak itu masih bisa survive, masih bisa menjalankan estafetnya, menjalankan programnya. Dan saya perlu apresiasi juga, ini masanya pandemi tapi mereka sudah berani
mengawali berani mencoba laporan pertanggungjawaban dengan virtual, dan pelantikan juga virtual, rapat kerja juga virtual. Itu kan sebuah mungkin sejarah baru bagi Kamapa, sejarah pertama mungkin, karena pandemi ini itu membuat saya sedih banget ya. Dan juga yang membuat saya sedih, saya selalu berpikir pada zaman saya itu sangat sedikit, itu yang bikin saya sedih. Itu yang bikin saya sedih. Berduka cita kan Pak. Iya. Ngelihat sekarang ya alhamdulillah sekarang udah pengurus sudah nyampe 30 mungkin atau 40, kepengurusannya mungkin nyampe dan konon katanya kata pengurus sekarang itu yang daftar itu pada bagus-bagus, cuman ya karena seleksi ya yang diambil cuma beberapa seperti itu. Ya itu sebuah apresiasi juga, karena ternyata sekarang banyak mahasiswa Jawa Barat, banyak anak-anak Kamapa UIN yang peduli dan mau berjuang, mau berproses di Kamapa UIN. Dan salah satunya itu kan tadi ada yang banyak yang daftar kepengurusan. Luar biasa ya. Berarti dengan adanya banyak pendaftar ini tentunya peminat dan kepedulian daripada mahasiswa Jawa Barat di Malang ini banyak peminat gitu ya. Dan saya juga ya kalau masalah perasaan ya masih peduli. Datang aja, tanya saja. Nanti Yes. saya akan menjawab. Membantu lah seperti itu, Iqbal. Support Kalau terus ada ya. yang nanya ya saya jawab. Kalau ada yang minta saran ya saya bantu. Kalau ada yang minta uang juga dikasih. Ya, kalau ada uang. Ada. Ada banyak kok, tadi kan pengangguran produktif. Ya. Produktif ya berarti memproduksi uang. Iya, luar biasa ya. Jadi teman-teman patut bangga, dan ini sudah menjadi keberhasilan ya, di mana membuat ketua demisionernya itu terharu gitu kan. Berarti kalian sudah berhasil ya beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Tapi tetap ini jangan menjadi akhir ya. Ini adalah awal dari segalanya. Jadi motivasi buat teman-teman berproses, terus menjalankan semua agenda-agenda yang udah dicanangkan. Itu yang paling penting, terlaksananya agenda, teman-teman. Nah, ini perasaan Kang Ipang tadi seperti itu. Saya pengen tahu saran ya sama rekomendasi ke depannya untuk pengurus Kamapa, untuk Kamapa saat ini gimana? Ya untuk saran dan harapan saya ya semoga Kamapa ini tetap eksis, tetap makin berkembang gitu kan. Pengurusnya sauyunan gitu kan. Karena ya memang perlu sauyunan itu, dan memang harus saling bekerja sama, jangan pada egois, jangan pada pak aing-aing gitu kan. Lo bahasa Sundanya pak aing-aing, jangan seperti itu. Ya tetap semuanya punya ide pastinya, dan ide itu ya kolaborasikan, jangan rumah aing gitu kan. Nah itu harapannya, dan mungkin harapan kedepannya entah itu beberapa tahun kemudian atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu saya berharap Kamapa ini bisa mengadakan festival Jawa Barat gitu kan. Itu kan lebih mantap. Nah, itu ya harapan saya seperti itu kan. Iya, kalau untuk acara besar kayak gitu berarti harus benar-benar mengandalkan kekompakan teman-teman ya. Ini di sini harus, maksudnya jangan mengandalkan orang lain gitu kan, tapi andalkanlah kekompakan kalian ya. Jadi harus sama-sama bekerja, anggap aja kan bekerja mengabdi di Kamapa, toh nanti untuk kita juga kebaikannya gitu kan. Dan intinya paling penting juga harus bekerja sama, bahu membahu ya, seperti yang disarankan tadi oleh Kang Ipang ya. Cukup mengena sekali. Dan ini yang terakhir mungkin Kang Ipang saya pengen dengar ya closing statementnya ini, kata-kata terakhir, kata-kata terakhir katanya masih hidup kok besoknya ya. Ini kata terakhir sebelum Kang Ipang meninggalkan Malang ya. Ya, meninggal ya. Nah, gimana Kang? Untuk kalimat bukan kata ini. Kalimat penutup dan terakhir buat Akang Teteh, keluarga mahasiswa dan pelajar Jawa Barat, umumnya Malang Raya, khususnya wilayah UIN Malang. Kalimat terakhir dari saya,
pemimpin itu dikatakan sukses bukan hanya jaya di masanya, tapi bisa menjadikan kadernya itu lebih jaya dari masanya. Nice. Ya. Jadi walaupun sudah pasca ya sudah demisioner, tetap ikut kontribusi intinya ya. Bagaimana tetap mengkader, karena agungnya organisasi atau komunitas itu sebetulnya di pengkaderannya. Iya betul, di pengkaderan. Walaupun sudah gak jadi ketua, tetap mengkader gimana ketua setelahnya dan setelahnya itu ya bisa lebih jaya daripada masanya. Keren banget ini teman-teman ya. Dan ini jadi motivasi juga tentunya buat ketua yang saat ini ya, ketua yang masa depan, di mana mereka punya konsekuen, punya tanggung jawab harus mengkader dan mengkader. Ya, di sini bagus kan Ipang ya, ini kan kayak turun-temurun jadinya nanti dan betul. membudaya. Nah, yang penting bisa membudaya. Jadi saling membahu-membahu gitu kan. Nah ya, luar biasa. Nah itu tadi ya teman-teman, sharing ya dari Kang Ipang yang luar biasa ya, suka dukanya selama di Kamapa ya, gimana lika-liku ya perjuangannya. Ini penting banget apalagi untuk kepengurusan sekarang yang dia lagi berjuang beradaptasi untuk masa pandemi ya. Pokoknya teman-teman harus mengubah pola pikirnya ya, harus berubah pola pikir solutif ya, krisis, berkembang dan maju untuk Kamapa ke depannya. Dari saya juga ada closing statement ini ya, sekeras apapun angin berembus badai pasti akan berlalu ya, kalian jangan boleh kalah sama keadaan, tetap berjuang. Oke teman-teman ya, itu tadi bincang Kamapa dari pakar kehidupan ya. Mungkin ada pertanyaan atau mau sharing lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar. Gak apa-apa, kita diskusi ya, kita saling edukasi di YouTube channel ini teman-teman. Oke, jangan lupa tetap share ya video ini ke Akang Teteh yang lainnya biar lebih bermanfaat ya. Tetap like juga. Sekian bincang Kamapa kali ini ya. Salam dari Akang, salam Kamapa, salam keluarga.